Untuk Siwa Melahange ini kami tujukan untuk seluruh dunia, seluruh umat manusia, bukan hanya di Bali, sehingga ke depan Siwa Melahange ini akan menjadi sebuah sentral pusat bagi pengembangan energi positif di seluruh dunia. Itu aja. Terima kasih atas kedatangan Bali Bercerita ke pengelukatan Siwa Melahange. Sebenarnya pengelukatan Siwa Melahange ini ditata karena pertimbangan visi dan misi Desa Adat SWAT 2024. Dalam visi dan misi Desa Adat SWAT 2024, kami ingin mewujudkan sebuah Desa SWAT menjadi destinasi wisata air di Bali. Hal pertama yang mungkin kami lakukan waktu itu adalah bagaimana kita membuat destinasi wisata pertama, yaitu SWAT Waterfall. Setelah SWAT Waterfall ini menjadi sebuah destinasi wisata yang sudah bisa dinikmati oleh para wisatawan dari berbagai negara, kami akhirnya melanjutkan pengembangan upaya untuk menjadi destinasi wisata air itu menjadi pengembangan Siwa Melahange. Kenapa pengelukatan Siwa Melahange ini kami bangun? Karena pertimbangan kami ingin memberikan vibrasi positif kepada masyarakat, bahkan mungkin vibrasi positif kami ingin vibrasi ini sampai ke seluruh dunia. Karena dalam pandangan kami, Siwa Melahange ini adalah sebuah simbol bagi kita, bagaimana kita memberikan rasa damai, rasa tenang, rasa nyaman bagi kita, di mana pada saat ini kita akan mengalami yang namanya depresi, mungkin depresi ekonomi, depresi kehidupan dan yang lainnya. Siwa Melahange ini hadir sebenarnya kami tujukan untuk bagaimana membuat destinasi wisata air yang berhubungan dengan spiritual. Karena terkait dengan spiritual, kami berusaha menata tempat ini sesuai dengan kaedah-kaedah spiritual. Pertama, memang pengembangan destinasi Siwa Melahange ini tidak terlepas dari bagaimana kami berusaha untuk menggali potensi-potensi yang kami miliki, termasuk bagaimana kami menggali potensi-potensi pengelukatan yang kami memang sudah warisi dari nenek moyang kami. Pengelukatan Siwa Melahange ini awalnya memang hanya pengelukatan yang digunakan oleh masyarakat kami untuk berbagai kegiatan pengelukatan. Tetapi karena ini kami punya program bagaimana menjadikan Desa Adat SWAT ini memiliki destinasi wisata air yang berhubungan dengan spiritual, maka kami bersama-sama sejumlah tokoh, mungkin bersama penglingsir kami dan juga mungkin tokoh-tokoh muda kami bergerak untuk menatanya. Revitalisasi tempat ini memang membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit. Sementara memang pengembangan dari Siwa Melahange ini masih menggunakan dana kas desa dan mungkin donatur-donatur. Kami belum tersentuh oleh yang namanya bantuan pemerintah. Tetapi karena pandemi COVID-19 ini, kami berusaha dengan keyakinan dan dengan keberanian yang kami lakukan bersama-sama, sehingga kami baru bisa membuat patung Dewa Siwa itu yang sekarang sudah kami pelapas dan akan menjadi ikon bagi kami untuk bagaimana pengelukatan ini bisa dikenal di seluruh dunia. Untuk sementara respon daripada para pembedak sudah sangat baik, bahkan sejumlah pembedak dari berbagai daerah di Bali, bahkan sejumlah turis dari luar negeri, mereka datang ke sini dan mereka merasa ini suatu tempat yang berbeda, suatu tempat yang khusus, suatu tempat yang damai, suatu tempat yang bisa memberikan rasa ketenangan. Dan ini adalah sesuatu yang mahal bagi mereka, karena di dalam dunia sekarang ini kan memang terjadi sebuah
pergulatan, baik pergulatan kehidupan, pergulatan ekonomi. Tempat ini adalah bagian dari jawaban mereka untuk mencari ketenangan dan kedamaian. Sejauh ini memang kami masih memiliki banyak kendala dalam pengembangan. Karena kalau kita lihat sekarang data yang ada kami sekarang ini, mungkin kami baru tahap pengembangan penataan baru 30% saja. Karena kami masih punya banyak PR yang belum kami lakukan. Pertama mungkin mengenai akses jalan yang kami belum bisa selesaikan. Karena memang kendala pandemi COVID-19. Pemerintah sudah berjanji untuk membangun, tetapi karena kas pemerintah sekarang sedang mungkin bermasalah juga, maka kami belum bisa merealisasikannya. Kami juga belum bisa membuat tempat meditasi, karena kami ke depan di sini ini ingin membuat sebuah tempat area khusus untuk orang meditasi, karena kami itu ingin bahwa orang-orang yang ingin mencari ketenangan, mencari kedamaian, mencari sesuatu yang mungkin yang tidak ada di dunia luar yang ingar-bingar itu, mereka bisa ke sini. Kami sudah memiliki lahan yang cukup, tetapi kami belum bisa untuk merealisasi itu karena kami terkendala dana. Itu. Yang kedua, mungkin kami juga akan melengkapi area-area ini dengan yang terkait dengan bagaimana aktivitas spiritual di tempat ini menjadi lebih bisa representatif lah. Kami mungkin juga dalam penataan ini kami juga pancoran-pancoran kami masih seperti sangat tradisional, masih menggunakan bambu-bambu begitu. Ke depan kami mungkin bisa tata, karena memang kemarin pengembangannya menggunakan dana hampir sangat minim kalau kita bicara masalah dana. Tetapi dengan keyakinan, dengan kehendak alam, dengan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dengan semangat dari Dewa, artinya anugerah dari Dewa Siwa yang kami yakini memiliki sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin tidak bisa ditangkap dengan nalar, kami bisa melewatinya walaupun masih dalam tataran yang mungkin tidak maksimal. Sekali lagi, pengelukatan Siwa Malangi ini bukan difokuskan untuk hanya satu agama saja, tetapi karena tujuan kami bagaimana memberikan vibrasi positif kepada seluruh dunia, jadi semua orang, baik dari berbagai agama saja, berbagai agama apa saja, ras apa saja, boleh datang ke sini. Karena kami ingin ada sensasi bagaimana kita bersatu untuk mendapatkan yang namanya aura-aura positif. Karena sekarang ini di dunia ini kan aura-aura positif sudah menurun. Jadi sekarang banyak ada pandemi, yang lain itu kan mungkin itu bagian dari aura-aura negatif. Jadi ketika nanti ke depan di sini tempat ini bisa memberikan vibrasi positif, sehingga pikiran-pikiran positif akan membuatkan kita menjadi lebih kuat imunnya. Jadi ketika imun kita naik, maka segala penyakit yang ada mungkin bisa kita tanggulangi. Dan kebetulan juga waktu kami baru menata dan baru patung kami selesai, datang seorang dari Universitas Airlangga, seorang dosen, katanya dulu tuh dia datang ke sini dengan tergopoh-gopoh. Dia bilang bahwa sungai ini, Sungai Malahangge inilah sungai yang tertua, reliefnya tua dan sumber mata airnya luar biasa. Katanya kalau takaran airan di Siwa Malahangge ini sudah sangat, artinya dari segi standar kesehatan dan yang lainnya sudah luar biasa. Bahkan beberapa tim ahli dari PDAM yang sudah datang ke sini mengetes nilai kadar air ini. Air di sini sudah langsung bisa diminum tanpa melalui proses lagi. Itulah kenapa kami semakin yakin bahwa Siwa Malahangge ini akan memberikan sebuah vibrasi yang positif, yang baik kepada seluruh umat manusia. Dan mungkin kalau kami dalam penataan mungkin ada sedikit mungkin alam yang kami tata mungkin, tetapi kami berusaha bagaimana tetap melestarikan alam, lingkungan. Bahkan kami berusaha bagaimana pohon-pohonan di sini tetap ada. Bahkan kami merasa sedih jika suatu saat kami memotong satu pohon saja, kami sudah merasa sedih, karena itu bagian dari kami sebagai tujuan kami bagaimana Suat ini ke depan akan menjadi destinasi wisata air. Mungkin setelah pengelukatan ini kami akan juga membuat destinasi wisata lain yang juga berhubungan dengan air. Tetapi untuk Siwa Malahangge ini kami tujukan untuk seluruh dunia, seluruh umat manusia, bukan hanya di Bali. Sehingga ke depan Siwa Malahangge ini akan menjadi sebuah sentral pusat bagi pengembangan energi positif di seluruh dunia. Itu aja.